pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Gimana liburannya? Kurang panjang? Aduh, 2 minggu masa kurang sih? Kalian ngapain aja di rumah? Tidur doang? Sayang banget. Gimana, gak bosan kan ketemu saya? Kangen? Oke. Untuk semester kali ini saya akan mengajarkan konstruksi beton bertulang. Mulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silahkan memimpin doa. Selanjutnya saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Laili Esturini, Muhammad Arif, Muhammad Fakih, Mugi Prayogi, Nabila Hairuni. Mana Mbak Nabila? Oh, itu nggak kelihatan. Oke. Rahma Seli, Salma Gatari, Vicky Rizky, Yasin Tadwi. Kok di belakang sih Mbak? Baik, untuk menghemat waktu, untuk RPP-nya nanti saya akan kirimkan ke ketua kelas. Bagi yang ingin melihat, bisa tanya ke ketua kelasnya langsung ya. Baik, pelajaran akan kita mulai. Yang pertama-tama, apa sih yang kalian ketahui tentang beton? Yang bisa tolong angkat tangannya? Oke, Mbak Salma. Ya, benar sekali. Ya, seperti apa yang telah dikatakan teman kalian tadi, Mbak Salma. Bisa dilihat di PPT-nya. Beton adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar, air, dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Lalu apa sih yang dimaksud tentang agregat? Jadi agregat ini adalah butiran-butiran mineral yang dicampurkan dengan semen Portland dan air yang menghasilkan beton. Agregat itu ada 2 macam. Siapa yang bisa nyebutin? Angkat tangannya. Ya, Mas. Agregat halus dan agregat kasar. Ya, benar. Jadi agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh hasil industri pemecah batu yang mempunyai ukuran butir sebesar 5 mm, jadi kecil. Terus agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari hasil industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir sebesar 5-40 mm, lebih besar daripada si pasir yang tadi. Untuk agregat halus, spesifikasinya seperti ini. Yang pertama, agregat halus harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal. Artinya tidak hancur oleh pengaruh cuaca dan temperatur, seperti terik matahari dan hujan. Selanjutnya, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%.
dari berat kering. Apabila kadar lumpur lebih besar dari 5%, maka agregat halus harus dicuci bila ingin dipakai untuk mencampurkan beton, atau bisa juga digunakan langsung namun bisa mengurangi kekuatan beton sebanyak 5%. Jadi kan sayang ya, mending dicuci sih. Terus yang ketiga, agregat halus tidak boleh mengandung bahan organik atau zat hidup terlalu banyak dan harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abraham Herder dengan menggunakan larutan NaOH 3%. Lalu selanjutnya adalah angka kehalusan finish modulus untuk fine sand antara 2,2 sampai 3,2. Angka kehalusan fine sand untuk coarse sand antara 3,2 sampai 4,5. Lalu agregat halus harus terdiri dari butiran yang beraneka ragam besarnya. Yang kedua adalah agregat kasar. Jenis agregat kasar yang umum adalah yang pertama adalah batu pecah alami. Bahan ini dibuat dari cadas atau batu pecah alami yang digali. Yang kedua, kerikil alami. Kerikil yang didapat dari proses alami, yaitu dari pengikisan tepi maupun dasar sungai oleh air sungai yang mengalir. Makanya di sungai-sungai tuh banyak yang mencari kerikil sama batu pasir juga. Terus agregat kasar buatan, terutama berupa slag atau sel yang biasa digunakan untuk beton berbobot ringan. Beton-beton ringan, ada yang pernah tahu? Ya, seperti itu. Terus agregat untuk pelindung nuklir ini berbobot berat. Agregat kasar yang diklasifikasikan di sini misalnya batu pecah, barit, magnetit, dan limoktit. Lalu untuk spesifikasi dari agregat kasar ini sendiri adalah yang pertama, agregat kasar harus terdiri dari butiran keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang butirannya pipih hanya dapat dipakai jika jumlah butir-butir pipihnya tidak melampaui 20% dari berat agregat seluruhnya. Terus yang kedua, agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dalam berat keringnya. Bila melampaui harus dicuci. Nah, yang pasir tadi kan 5% tuh. Kalau yang kerikil ini 1%. Kalian pernah lihat nggak sih orang nyuci pasir sama nyuci kerikil gitu? Belum pernah ya? Nanti kalian akan melakukan itu. Tunggu aja. Terus yang ketiga, agregat kasar tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton, seperti zat yang relatif seperti alkali. Terus agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam dan batu pecah. Agregat kasar harus lewat tes kekerasan dengan bejana penguji Rudolph dengan beban uji 20 ton. Lalu kadar bagian yang lemah jika diuji dengan goresan batang tembaga maksimum 5%. Angka kehalusan finish modulus untuk coarse agregat antara 6 sampai 7,5. Untuk yang selanjutnya adalah semen. Ada yang tahu semen? Hampir semuanya tahu lah ya. Semen gesik. Kalau sih nggak boleh sebut merek. Terus pengertian dari semen ini, semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen Portland, terutama yang terdiri atas kalsium silikat, yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambahkan dengan bahan tambahan lainnya. Tentunya bahan tambahan ini diharapkan bisa menambah mutu beton itu ya, memperkuat betonnya itu sendiri.
Terus jenis-jenis semen Portland itu ada 6. Yang pertama jenis 1, semen Portland untuk menggunakan penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Terus jenis 2, semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kadar hidrasi sedang. Yang ketiga, semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Jenis yang keempat nih, semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah. Terus yang selanjutnya itu ada semen Portland pozzolan sama semen Portland komposit. Pengertian dari semen Portland pozzolan sendiri ini adalah semen hidrolis yang terdiri dari campuran yang homogen antara semen Portland dengan pozzolan halus yang diproduksi dengan menggiling klinker semen Portland dan pozzolan bersama-sama, di mana kadar pozzolan 6% sampai dengan 40% massa dari semen Portland pozzolan. Terus untuk selanjutnya, semen Portland komposit merupakan bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan antara satu atau lebih bahan organik bersama terak semen Portland dan gips, atau hasil pencampuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan organik lainnya. Ya, karena waktu sudah hampir habis, apakah ada pertanyaan? Dari materi yang telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Semuanya paham? Ya udah, ganti saya yang nanya kalau kalian semua paham. Saya tadi kan udah menjelaskan kalau kerikil sama pasir itu tadi nggak boleh mengandung lumpur ya. Yang agregat halus sebanyak 5%, yang agregat kasar sebanyak 1%. Itu apa sih alasannya? Ada yang bisa jawab nggak? Mohon ya. Oke. Bisa jadi tugas kalian itu. Sama saya akan mengirimkan materi lebih lengkapnya ke ketua kelas. Terus tugas kalian selain pertanyaan saya tadi adalah meresum dari materi yang akan saya berikan ke ketua kelas itu ke buku catatan kalian. Dikumpulkan hari ini. Nggak perlu banyak-banyak kan, kita materinya cuma dikit sih hari ini. Iya. 1 lembar 2 lembar lah. Tentang rinci. Iya, saya memerlukan pemahaman dari kalian. Seberapa paham kalian dari catatan itu akan saya tahu. Dan jika ada yang lebih lengkap dan rinci, tentu saya akan memberikan nilai tambah. Ya. Oke. Pelajaran kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Kita tutup dulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Okay. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke saya. Habis pulang sekolah, ya. Besok saya akan kembalikan bukunya. Semangat terus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.